Saya persilakan langsung kepada Profesor Suteki untuk menyampaikan bedahannya terhadap buku ini. Saya persilakan, mungkin waktunya bisa 15 sampai 20 menit. Monggo, Prof. Suteki. Yang saya hormati para tokoh ya nasional, alim ulama, ya para ustadz, asatidz dan juga para pemirsa baik di Zoom maupun di YouTube. Memang sangat menarik ya buku ini ketika kita digegerkan di bulan ini khususnya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Hos ya tentang bagaimana bacaan Gubernur Indonesia itu yang ditangkap kamera kemudian di-upload ya di dunia maya sehingga sangat viral sekali. Nah, saya menangkap mengapa ya tiba-tiba beredar foto Gubernur DKI Jakarta ya Anies Baswedan itu yang sedang membaca buku yang berjudul How Democracies Die, karya Stephen Levitsky dan juga Daniel Ziblatt. Apakah saya katakan di situ, apakah dia sedang mengeja puzzle peristiwa yang dipertontonkan di negeri ini yang dapat dikatakan menggiring pada jurang kehancuran demokrasi. Nah, buku yang berjudul How Democracies Die ini ya, saya sudah memilikinya sebenarnya sejak tahun 2018 ya. Saya beli itu di Bandara Ahmad Yani Semarang dan saya beberapa kali juga sudah mencoba untuk menampilkan ya isi ya sebagian isi dari buku ini di beberapa seminar ya webinar itu sudah saya sampaikan. Nah, sejak awal memang saya mencoba untuk membuka-bukanya, memaknainya, memahaminya karena saya juga sangat terbatas ya dalam pemahaman seluruh bahasa ya, bahasa Inggris itu terus terang saya juga memiliki keterbatasan. Tapi ada satu pertanyaan di awal bagi saya itu bagaimana bisa gitu ya, demokrasi itu dapat mati. Sementara kita tahu gitu ya dari berbagai praktek dalam penyelenggaraan negara maupun di berbagai literatur itu kita temukan bahwa sistem ini adalah pilihan terbaik semua nation state, semua negara bangsa yang sekarang ini. Nah, itu pertanyaan besar saya, mengapa bisa mati? Nah, lalu saya mencoba untuk mengais-ngais ya informasi di buku yang bersampul hitam ya bertajuk How Democracies Die ini. Di bagian introduction terutama saya mendapati di situ Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu menceritakan bagaimana demokrasi itu bisa mati. Ya, dia mengatakan but there is another way to break a democracy. Ya. Siapa pembunuh demokrasi itu? Nah, ternyata di buku ini dijelaskan bahwa pembunuhnya itu bukan para jenderal yang tiran, diktator, tetapi justru penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. Ya, jadi ini sampai dia mengatakan it is less dramatic, ya, but equally destructive. Itu di halaman 3. Ya, ini pura-puranya bedah buku ya kita sebut aja di halamannya itu ya. Nah, lalu Ziblatt dan juga Levitsky itu membeberkan banyak contoh ya, mulai dari Chavez di Venezuela, pemimpin terpilih di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, dan seterusnya ya, sampai juga di Amerika Serikat sendiri. Semua para pemimpin tadi membunuh demokrasi secara slowly, ya, perlahan. Ya, ternyata demokrasi juga mengalami, kalau saya menulis itu di istilahnya itu senjakala, yaitu mendekati kematiannya. Nah, apakah mungkin ya penguasa Indonesia ini, terutama ini kalau kita kaitkan dengan Indonesia yang mengaku sebagai penguasa yang demokratis, dihasilkan dari sistem yang demokratis ya menurut pengakuannya itu berdasarkan demokrasi Pancasila gitu ya. Saat ini apakah sedang
mengabadikan demokrasi itu atau justru sedang membunuh sistem yang dipilih dan diciptakannya sendiri? Ini pertanyaan besar kalau saya ingin mendaratkan beberapa konsep yang ada di dalam buku ini dengan apa yang kejadian di Indonesia. Nah, di buku ini sangat jelas ya diterangkan bahwa mengapa demokrasi itu bisa mati, itu karena adanya ini sikap dan tindakan otoritarianisme ya, otoritarian ya, dari para penguasa itu sendiri. Seperti dalam buku ini dikatakan bahwa tidak semua pemimpin terpilih itu memiliki track record represif dan otoriter. Ya, memang dari awal ya gitu ya. Sejak awal tampak otoriter ada ya seperti Hitler dan Chavez, tapi banyak juga yang awalnya itu dikatakan polos gitu ya. Tampaknya polos, lugu. Nek wong Indonesia ya mengatakan wah kayaknya orangnya ya baik, polos, lugu ya. Nah, Anda bisa menggambarkan sendirilah. Tapi dalam hal ini pelan, ya pelan tapi pasti, lalu menjadi otoriter setelah memimpin dalam rangka apa? Untuk mempertahankan status quo. Nah, Stephen dan Daniel ini memberikan daftar pertanyaan, ya sekaligus sebagai indikator apakah sebuah sistem kepemimpinan itu otoriter ataukah demokratis. Ya di buku ini kita temukan rincian itu di halaman 23 ya bab keempat, halaman 23, 24 itu di bab 3 ya. Lalu juga diulang lagi untuk menilai bagaimana demokratisasi atau ini indikator dipakai untuk menilai pemerintahan Donald Trump. Ya, itu di halaman 65 ya di buku aslinya ini. Nah, di buku ini jelas sekali dari dua bab ini dikatakan ada 4 indikator otoritarianisme yang itu bisa sekaligus membunuh demokrasi itu. Ada 4 itu. Yang pertama adalah penolakan atau dalam hal ini adalah komitmen yang lemah ya terhadap sendi-sendi demokrasi. Itu ada parameternya. Pertama, apakah mereka suka mengubah-ubah undang-undang? Yang kedua, apakah mereka melarang organisasi tertentu? Lalu yang ketiga, apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? Lalu yang kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Dan yang ketiga adalah toleransi, tapi dalam hal ini adalah pembiaran ya. Pembiaran atau dalam hal ini ada sikap yang bahkan mendorong adanya aksi kekerasan. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Nah, mungkin yang terkait dengan bidang saya akan saya fokuskan untuk yang pertama dan keempat kalau bisa ya. Yang pertama itu mengenai penolakan atau sikap yang lemah terhadap sendi-sendi demokrasi. Saya ingin mengaitkan persoalan ini dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, jika kita telusuri ya peristiwa yang sekarang terjadi, misalnya dengan perubahan Undang-Undang KPK tadi sudah disebut di awal ya oleh House. Yang ada undang-undang Minerba yang justru itu merugikan kita ya. Dan juga ada sekitar 79 undang-undang ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini yang dicoba untuk diubah karena apa? Dianggap di situ terjadi pasal-pasal yang sifatnya saling mendistorsi dan itu mengganggu terutama dalam hal investasi di Indonesia. Itu ada 79 yang mau digeber untuk diubah dan nyatanya sudah diubah dalam waktu yang sangat singkat. Kalau di Amerika untuk membuat undang-undang omnibus law ya yang sifatnya itu omnibus
one for everything, itu dibutuhkan kira-kira waktu 5 tahun, terutama dalam hal membuat undang-undang omnibus di bidang perdagangan dan persaingan usaha. Itu sosialisasinya aja membutuhkan waktu 3 tahun, sampai pada pengesahan 2 tahun. Nah ini kecepatan yang dimaui ya oleh pemerintah dan juga DPR di Indonesia, terutama DPR itu, menurut saya memang perubahan itu begitu, keinginan untuk mengubah dalam rangka investasi itu begitu terlalu cepat ya, tapi ya akhirnya undang-undang ini juga disebut sebagai undang-undang TikTok gitu ya. Itu dari ketergesaan tadi ya. Ketergesa-gesaan kurang matang disebut dengan undang-undang TikTok. Yaitu apa? Masih banyak salah ketik, juga masih banyak kritik, tapi sudah diketok. Nah, jadinya undang-undang TikTok. Ya, bisa dikatakan ini undang-undang kejar tayang juga. Ya. Dan dalam hal ini legitimasi itu rendah ya, lantaran banyak ditolak oleh para pihak. Nah, jadi bisa dikatakan ya mungkin parameter indikator pertama ini saya katakan terpenuhi. Ya. Lalu parameter yang kedua, indikator pertama ini juga tampaknya terpenuhi dengan kejadian misalnya pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia, ya HTI, itu pada tahun 2019. Dan kita juga lihat itu ada beberapa aktivisnya yang dipersekusi. Misalnya di Pasuruan ya yang terakhir kemarin ya, oleh siapapun yang jelas itu terjadi. Kemudian surat terdaftar FPI ya, yang kemarin oleh Pangdam Jaya itu dikatakan kalau perlu FPI dibubarkan. Ya mau dibubarkan bagaimana? Ya, wong surat terdaftarnya saja tidak ada gitu ya. Artinya surat terdaftar FPI juga tidak diperpanjang. Badan hukumnya tidak ada. Terus mau dibubarkan apa? Padahal pembubaran suatu ormas itu kan dengan cara mencabut badan hukumnya. Itu ada itu ya, ketentuan di Undang-Undang Ormas. Nah, setelah dicabut badan hukumnya, maka serta-merta di situ dikatakan oleh pemerintah dinyatakan bubar. Nah, lalu juga kita temukan adanya kejadian yang lain yang terkait dengan perundungan terhadap organisasi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya kami. Ya, dengan menangkap 8 aktivisnya itu ya, karena diduga menyatakan pendapat dalam grup WA yang dinilai terkait dengan demonstrasi undang-undang Omnibus Law itu. Nah, apakah ini juga bisa diartikan telah terjadi pembatasan hak dasar politik ya untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang seharusnya ini dijunjung tinggi oleh sistem demokrasi itu sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat parameter indikator yang pertama yaitu mengenai penolakan atau lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi itu, kalau kita terapkan di Indonesia, saya mengatakan itu sudah terpenuhi. Jadi kalau misalnya Bung Anies ya, Gubernur Anies Baswedan itu menampakkan ya bacaannya tentang how democracy day, maka tadi di awal saya katakan apakah betul beliau itu sebenarnya sedang mengeja apa yang terjadi di Indonesia ini, karena juga tidak menutup kemungkinan ketika misalnya ya dari sisi hukum ya, ini terutama dari sisi hukum itu kita tidak konsisten berprinsip pada misalnya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia ialah negara hukum ya, negara hukum. Kalau dulu ada pembatasan bukan negara kekuasaan gitu ya, dulu sebelum amandemen. Kita sekarang menyatakan Indonesia ialah negara hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui sebenarnya rule of law ya, negara hukum, kemudian demokrasi dan human right, hak asasi manusia, kan ini di indikator pertama ini menyangkut 3 hal itu, hukum, demokrasi, dan juga human right atau hak asasi manusia. Ketiganya ini kan mempunyai hubungan yang sifatnya itu piramidal.
ya, hubungan piramidal. Artinya apa? Negara hukum, atau boleh saya katakan di sini hukumnya itu sendiri, hukum itu adalah sebagai basis, sebagai dasar untuk bisa terwujudnya demokrasi. Ketika hukumnya semrawut, kacau balau, dan ini juga diakui oleh beliau yang terhormat Menko Polhukam yang mengatakan kesemrawutan penegakan hukum di Indonesia ini pun boleh dikatakan ya beliau juga bingung untuk memulai menyelesaikannya dari mana. Ini persoalan yang serius menurut saya ya. Persoalan ini serius. Belum lagi persoalan industri hukum. Anda pernah dengar ya mengenai industri hukum. Dan itu dikatakan oleh beliau sendiri mengenai hal ini mengenai adanya industri hukum ya dalam praktek dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga hukum di negara kita itu menurut saya memang bisa dikatakan hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Dan kalau ini kita coba kaitkan dengan satu buku karya Brian Tamanaha yang berjudul On the Rule of Law, maka di buku itu dijelaskan atau kalau kita mengadopsi apa yang ada di buku itu, boleh kita katakan Indonesia itu masih di taraf rule of law yang paling tipis. Dia sebut sebagai the thinnest rule of law. Jadi negara hukum yang paling tipis, ya. Rule of law yang paling, artinya hukum itu dipakai hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Artinya hukum itu dipakai untuk membackup kelanggengan suatu kekuasaan. Jadi asalkan kekuasaan apapun bentuknya, mau sifatnya represif atau seperti apapun yang dikehendaki, selama itu di backup dengan hukum maka dikatakan sah. Loh, saya bertindak atas nama hukum. Itu kalau misalnya mengarahkan tadi, jadi hukum itu hanya sebagai legitimasi kekuasaan. Sementara di buku On the Rule of Law itu dikatakan bahwa seharusnya hukum itu setidaknya itu ya dapat bagaimana melakukan penghormatan, lalu pemenuhan sampai proteksi ya, sampai perlindungan terhadap HAM. Yang lebih lanjut lagi dikatakan yang disebut dengan the thickest rule of law, yaitu negara hukum yang paling tebal, itu adalah bagaimana menjadikan hukum itu sebagai sarana untuk mewujudkan social welfare atau kesejahteraan sosial. Nah, jadi kalau kita kaitkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan buku ini, memang menurut saya demokrasi itu akan menjadi tidak bermanfaat, akan dying, ya, bahkan akan mati ketika penegakan hukum atau hukum itu sendiri dibuat dan ditegakkan tidak sebagaimana diharapkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Nah, apalagi kok kemudian demokrasi bisa mencapai yang ini persoalan bagaimana menghargai dan memberikan hak-hak politik warga negara. Ini tidak mungkin ketika demokrasinya rusak, juga apalagi dying bahkan mati, nggak mungkin itu hak asasi manusia itu bisa dihormati, dipenuhi, bahkan untuk kemudian diproteksi. Nah, kemudian juga kalau saya tadi ada dua hal yang paling tepat di sini saya kaitkan dari aspek hukum adalah kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Nah, ada parameternya tadi, apakah mereka mendukung atau membuat undang-undang yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan dalam menyampaikan atau hak-hak politik dan hak-hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua parameternya adalah apakah mereka melarang tema-tema tertentu. Nah, saya melihat di Indonesia ini diterbitkannya undang-undang Ormas, kemudian rancangan undang-undang HIP, rancangan undang-undang BPIP, ya, serta berbagai kebijakan penguasa yang melarang pembahasan tema-tema tertentu, ya misalnya tentang, ya kita ketahui lah ya bersama, kalau sudah ngomong tentang khilafah begitu, wah ini akan dianggap khilafah atau mungkin syariah, ya syariat Islam, menegakkan syariat Islam itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mengancam Pancasila dan NKRI. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwa
khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam yang dalam hal ini jelas itu tertuang dalam fikih siasah yang boleh dipelajari dan didakwahkan sebagaimana juga ajaran yang lain ya tentang sholat, zakat, haji dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya tentu parameter-parameter ini atau fakta ya, maksudnya fakta ini memenuhi parameter yang tadi saya sebutkan ini. Sebenarnya kalau begitu ya indikator yang keempat ini sebenarnya sudah bisa dipenuhi juga. Nah, lalu juga ada ancaman psikologis ya terhadap para aktivis ya, pendakwah ya, ustadz dan lain-lain juga dengan narasi yang biasa ini ya, istilahnya terpapar radikalisme ya, fundamentalisme, dan itu menurut saya cukup menghambat hak-hak politik untuk menyampaikan pendapat. Nah, demikian pula penangkapan, penahanan para aktivis yang tadi sudah saya sampaikan itu juga saya kira juga bisa dikatakan sebagai indikasi ya adanya pembatasan bahkan ancaman terhadap hak untuk menyatakan pendapat dan juga berkumpul. Nah, maka dari itu saudara sekalian, apakah dengan karakter-karakter ini parameter keduanya itu tidak cukup terpenuhi untuk mengatakan bahwa sistem ini adalah sistem yang cukup otoriter maksud saya, dan kalau kita dasarkan pada dua yang utama tadi. Nah, dengan demikian kalau dua ini terpenuhi, nanti yang kedua lain monggo silahkan yang pembahas yang lain akan apakah ini juga terpenuhi. Kalau nanti keempat-empatnya terpenuhi, maka kita bisa mengatakan sebenarnya kita sedang berada di sistem pemerintahan yang bisa kita katakan otoriter. Nah, karena otoritarianisme inilah yang kemudian akan bisa memicu, menggiring untuk demokrasi itu dying sampai kemudian die. Nah, persoalan yang utama selanjutnya itu kan setelah die, misalnya ada betul demokrasi, mungkin begini ya, ada kalau kita lihat siklus Polibios itu demokrasi mati misalnya, itu kan tidak serta-merta berubah jadi apa, kan karena kelanjutan dari siklus Polibios itu setelah matinya demokrasi itu adalah munculnya namanya sistem kekuasaan negara yang namanya okhlokrasi, yaitu sistem kekuasaan negara yang dikendalikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mampu untuk mengendalikan pemerintahan, ya boleh dikatakan. Nah, ini dari sini nanti akan kembali lagi ke tirani, monarki dan seterusnya. Nah, ada seperti yang dikatakan oleh siapa saya kurang tahu, agak lupa ini namanya. Ada kemungkinan juga, jadi di samping ada munculnya monarki baru, itu ada kemungkinan munculnya yang disebut dengan sistem pemerintahan khalifat atau khilafah. Itu akan sangat mungkin ya. Ini katanya kalau menyebut sebagai demokrasi atau apalagi dalam hal pemikiran, semuanya serba sangat mungkin. Ya, sangat mungkin ya, tergantung nanti ke depan itu bagaimana tren yang akan menguat. Apakah kita tetap dalam okhlokrasi atau kita akan pada sistem monarki lagi atau mungkin dalam sistem kekhalifahan. Itu nanti sejarah yang akan membuktikan. Tapi yang terpenting bagi saya dan bagi kita ini adalah bagaimana kalau saya sebagai umat Islam memposisikan di mana misalnya how demokrasi die ini betul-betul pertanyaan akan terbukti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara, nanti bisa diperdalam melalui diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.